Oke, tentang pengetahuan dasar penyehat tradisional ramuan Indonesia. Oke, baik. Mungkin Anda bertanya ya, apa sih ini sebenarnya? Jadi, secara peraturan ya atau regulasi yang ada dalam hal ini rujukannya ada di Permenkes 61 tahun 2016. Jadi peraturan Kementerian Kesehatan. Nah, kita ya herbalis disebut sebagai penyehat tradisional ramuan. Ya, jadi secara peraturan yang ada, herbalis itu karena merupakan bahasa asing, ya, jadi biasanya memang bahasa peraturan, bahasa undang-undang itu menghindari penggunaan bahasa asing, jadi disebutnya sebagai penyehat tradisional ramuan. Terus kemudian ya nanti, oke, ada dua kategori ya untuk penyehat tradisional ramuan sendiri itu ada nakes tradisional ya, tenaga kesehatan tradisional itu merupakan nakes ya, jadi bisa dokter, bisa mungkin perawat, bidan dan lain sebagainya yang termasuk kategori tenaga kesehatan yang belajar, tentu saja mereka belajar tentang medis ya, terus kemudian dipadu-padankan dengan belajar herbal ya, khasiat-khasiat herbal secara formal ya. Jadi di sini disebutkan setara minimal diploma 3. Nah, kalau misalnya semacam seperti Anda ya yang belajar non formal ya, jadi bukan di kampus, di universitas atau di sekolah tinggi dan lain sebagainya yang setara minimal diploma 3 tadi, yang non formal semacam seperti ini mungkin di pelatihan, kursus ya secara online atau offline di hotel dan lain sebagainya. Jadi bukan di eh, secara akademis begitu ya. Nah, itu termasuk kategori penyehat tradisional ramuan tadi yang tenaga atau ilmu keterampilannya itu diperoleh secara turun-temurun belajar dari seseorang yang memang punya kemampuan tersebut atau pendidikan non formal semacam seperti ini. Penyehat tradisional biasa disebut sebagai hatra, mempunyai wewenang untuk melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris. Jadi Anda bisa memberikan pelayanan kesehatan secara tradisional. Basicnya adalah